Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Syarhu Al-Qawaidil Arba' karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan risalah Al-Qawaidul Arba' ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya, kita masih membaca syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan, "Fala budda minal ibadati min hadzaini asy-syartaini." Maka ibadah itu harus terpenuhi dua syarat tersebut. Dua syarat berikut ini, yaitu al-ikhlasu wal mutaba'atu lir-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ikhlas, mengharap wajah Allah semata, dan mutabah, dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha. Sehingga ibadah tersebut menjadi ibadah yang sah, yang bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Fa in dakhalaha syirkun batalat. Kalau ibadah kemasukan perbuatan syirik, maka ibadah tersebut menjadi batal. Wa idza sarat mubtada'atan laisa 'alaiha dalilun fahiya batilatun aidan. Demikian juga kalau ibadah tersebut mubtada'atan, dibuat-buat, merupakan kebid'ahan, tidak ada tuntunannya. Laisa 'alaiha dalilun, tidak memiliki dalil, maka fahiya batilatun aidan, maka ibadah itu batal juga. Ya, karena syaratnya tadi dua, ikhlas dan mutabah. Kalau suatu ibadah tercampur dengan kesyirikan, maka syarat pertama gugur, sehingga ibadah tersebut menjadi batal. Kalau ibadah tersebut bid'ah, tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunannya, maka syarat kedua gugur, sehingga ibadah tersebut juga menjadi batal. Biduni hadaini syartaini la faidata minal ibadati. Tanpa terpenuhinya dua syarat tersebut, maka tidak ada faedahnya dari ibadah. Suatu ibadah tidak ada faedahnya. Li'annaha ala ghairi ma syara'a Allahu subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah tersebut tidak sebagaimana yang Allah syariatkan. Wallahu la yaqbalu illa ma syara'a fi kitabihi aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali yang Ia syariatkan di dalam kitabnya, au ala lisani rasulihi, atau melalui lisan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui definisi dari bid'ah, ada definisi yang keliru. Ya. Sebagian orang mendefinisikan bid'ah adalah yang tidak ada di zaman Nabi. Nah, ini definisi yang keliru. Definisi yang kurang tepat. Karena tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi maka menjadi terlarang, tidak menjadi bid'ah dalam agama. Namun definisi yang lebih tepat, bid'ah adalah tariqatun fid din mukhtara'atun yuqsadu bisuluki 'alaiha ataqarrabu ila Allah ta'ala. Atau tariqatun fid din mukhtara'atun yudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha taqarrabu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'ah adalah tariqatun fid din, sebuah tariqah. Tariqah itu ritual, metode fiddin dalam beragama. Ini penting. Bid'ah itu sebuah metode beragama, sebuah ritual, sebuah tata cara dalam beragama, dalam menjalankan agama. Mukhtara'ah, yang dibuat-buat, yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya. Yudahi asy-syar'iyyah, atau tudahi asy-syar'iyyah, menyerupai syariat, menyerupai sesuatu yang disyariatkan.
Ya, menyerupai sesuatu yang disyariatkan dalam agama. Mirip-mirip seperti yang Nabi ajarkan. Yuqsadu bisulika 'alaiha atau qarubu ila Allah. Yang maksud ketika melakukannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk cari pahala. Maksudnya baik. Maka ini definisi bid'ah yang lebih tepat. Ya. Maka contohnya kalau seseorang sholat subuh 3 rakaat. Kita tahu sholat subuh 2 rakaat. Kalau sholat subuh 3 rakaat, maka sholat subuh ada thariqatun fid din, ritual beragama. Kemudian kalau sholat subuhnya 3 rakaat, maka ini mukhtara'ah, dibuat-buat, tidak ada. Contohnya sholat subuh 3 rakaat. Ya, maka ini termasuk bid'ah. Ya. Kemudian tudahi asy-syar'iyyah, mirip-mirip dengan yang disyariatkan. Sholat subuh 2 rakaat yang disyariatkan. Ketika dilakukan sholat subuh 3 rakaat, maka mirip-mirip, sama-sama sholat subuh. Kemudian tujuan orang sholat subuh 3 rakaat untuk cari pahala, makanya jadi bid'ah. Kemudian juga contoh yang lain, yang ini banyak orang rancu dalam memahaminya, seperti contohnya adzan menggunakan mikrofon, kemudian naik haji dengan pesawat, dakwah dengan internet. Ya, apakah yang termasuk bid'ah? Jawabannya tidak termasuk. Karena kalau kita lihat definisinya, bid'ah itu thariqatun fid din. Ya, thariqatun fid din. Metode beragama, ritual beragama. Nah, sekarang kita tanya, apakah adzan dengan mikrofon itu ritual? Apakah penggunaan mikrofon itu ritual? Bagian dari ritual? Jawabannya tidak. Ritualnya adalah adzannya. Sedangkan mikrofon ini hanya sarana. Terkadang pakai mikrofon, terkadang naik ke menara tanpa mikrofon, terkadang teriak saja tanpa mikrofon. Ya. Tidak ada orang berkeyakinan harus pakai mikrofon. Kalau pakai mikrofon, pahalanya nambah. Demikian juga pesawat. Apakah naik pesawat dalam berhaji? Ya. Perbuatan naik pesawat, apakah ini ritual? Apakah ini thariqatun fid din? Apakah ini metode dalam beragama? Jawabannya bukan. Naik pesawat ini wasilah, sarana saja. Ya. Orang tidak ada yang meyakini kalau naik pesawat maka pahalanya nambah. Ya, maka lebih afdal. Tidak. Ini hanya sarana saja. Yang ritual itu hajinya. Naik pesawatnya bukan ritual. Ya, maka naik pesawat maka naik haji bisa naik pesawat, bisa naik kapal air, bisa naik mobil, bisa naik kereta dan yang lainnya. Demikian juga internet. Ya, internet apakah ini bagian ritual dari dakwah? Bukan. Yang ritual adalah dakwahnya. Sedangkan menggunakan internet ini sarana saja untuk dakwah. Tidak ada orang yang meyakini kalau dakwahnya pakai internet ini lebih mantap, lebih afdal, lebih dicintai Allah. Tidak. Lebih bagus daripada pakai cara yang lain. Tidak. Dakwah bisa pakai internet, bisa pakai surat, bisa pakai buletin, bisa pakai buku, dan sarana-sarana yang lain. Maka ini semua bukan kebid'ahan. Adzan pakai mikrofon, naik pesawat untuk haji, dakwah dengan internet, ini bukan kebid'ahan. Karena ini bukan thariqatun fid din. Walaupun memang di zaman Nabi tidak ada. Namun karena ini bukan thariqatun fid din, maka ini bukan kebid'ahan. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'uhu illa Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka tidak ada satu orang pun yang wajib untuk diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ma'ada ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam fa innahu yutba'u wa yuta'u idza taba'a ar-rasula. Adapun yang selain Rasulullah, maka orang-orang tersebut diikuti dan ditaati kalau dia mengikuti Rasulullah. Amma idza khalafa ar-rasula fala ta'ata. Adapun kalau mereka ini menyelisihi Rasulullah, artinya bertentangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh taat kepada mereka. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala firman, "Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum."
taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, dan juga kepada ulil amri di antara kalian. Surat An-Nisa ayat 59. Wa ulul amri dalam ayat ini, mereka adalah al-umara'u wal ulama'u. Umara, para pemimpin, dan para ulama. Ini tafsiran para ahli tafsir. Ya, ulil amri artinya umara dan ulama. Fa idza ata'ullaha wajabat ta'atuhum wattiba'uhum. Kalau mereka, para umara dan para ulama itu taat kepada Allah, maka kita wajib untuk taat kepada mereka dan wajib untuk mengikuti mereka. Amma idza khalafu amrallahi fa innaha la tajuzu ta'atuhum. Adapun kalau mereka menyelisihi perintah Allah, maka tidak boleh taat kepada mereka. Walattiba'uhum, dan tidak boleh mengikuti mereka fima khalafu fihi, dalam perkara yang mereka selisih tersebut. Ya, perhatikan ya. Ini perkataan yang penting, fima khalafu fihi, dalam perkara yang mereka selisih tersebut. Jadi bukan secara total kita tinggalkan. Misalnya umara. Umara membolehkan jual beli miras. Ya. Asal ada izin misalnya. Apakah berarti miras menjadi boleh hukumnya? Tetap tidak boleh. Dan kita tidak boleh menaati umara yang tidak boleh menaati umara dalam pembolehan miras. Ya. Dalam pembolehan miras. Adapun dalam hal-hal yang lain, ketika umara menyuruh untuk bikin KTP, kita wajib taat. Ini perkara yang bukan maksiat. Suruh untuk membuat kartu keluarga, disuruh untuk melakukan perkara-perkara yang tidak maksiat, maka silakan. Ya. Wajib untuk dikerjakan. Apalagi kalau umara memerintahkan yang sesuai dengan syariat, wajib untuk dikerjakan. Yang tidak boleh ditaati, yang tidak boleh dikerjakan adalah fi ma khalafu fi, perkara yang mereka perkara yang mereka menyelisih syariat dalam perkara tersebut. Li'annahu laysa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan minal khalqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada orang yang ditaati secara istiqlal, secara independen. Minal khalqi, dari para makhluk, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang wajib untuk ditaati secara mutlak. Tidak ada, kecuali satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pemimpin, demikian juga kiai, demikian juga ustadz, demikian juga ulama, kita menaati mereka kalau mereka sesuai dengan dalil. Kalau mereka tidak sesuai dengan dalil, maka kita tidak taati. Wa ma'adahu fa innahu yuta'u wa yutba'u idza ata'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain mereka, maka mereka ditaati dan diikuti kalau mereka menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taba'a ar-rasul, dan kalau mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi al-ibadatu sahihah, inilah ibadah yang benar. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha. Kalau Anda sudah paham bahwasanya kesyirikan ketika tercampur dalam ibadah, maka kesyirikan tersebut akan merusaknya. Wa ahbatal amala, dan akan menghapuskan pahala amalan. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya akan menjadi orang yang kekal di neraka. Arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalika. Maka Anda akan mengetahui bahwasanya perkara yang paling penting dalam hidup kita adalah mengetahui masalah tersebut, masalah kesyirikan. La'allallahu ayyukhlisaka min hadhihi syabakati. Semoga Allah Ta'ala membebaskan Anda dari jerat jaring-jaring ini. Wahya asyirku billahi, yaitu jaring-jaring kesyirikan.
Alladzi qala Allah Ta'ala fihi, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa yang selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Dan cara untuk terbebas dari kesyirikan adalah dengan mengetahui 4 kaidah yang kaidah ini Allah sebutkan di dalam kitabnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, ini 4 kaidah ini yang menjadi tema utama dari kitab ini, yaitu Al-Qawaidul Arba, 4 landasan, 4 kaidah. Kemudian di syarahnya Syekh Shalih Fauzan mengatakan, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَلَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَهَبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ أي ما دام أنك عرفت التوحيد. Maksudnya selama Anda memahami masalah tauhid, wahwa ifradullahi bil ibadati, dan makna tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini definisi tauhid, ifradullahi bil ibadati, mengesahkan Allah dalam peribadahan. Artinya kita beribadah hanya kepada Allah saja semata, tidak beribadah kepada yang lain, menyerahkan semua aktivitas ibadah hanya kepada Allah semata. Ini definisi syirik, definisi tauhid, definisi tauhid. Ini perlu diingat-ingat, tauhid artinya ifradullah bil ibadah. Yajibu an ta'rifa ma huwa syirku. Maka setelah Anda mengetahui tauhid, maka wajib bagi Anda untuk mengetahui jenis-jenis, mengetahui apa itu syirik. Li'anna alladhi la ya'rifu syai'a yaqa'u fihi. Karena orang yang tidak memahami sesuatu biasanya akan terjerumus ke dalamnya. Fala budda annaka ta'rifu anwa'a syirki. Maka wajib bagi Anda untuk mengenal jenis-jenis kesyirikan. Min ajli an tatajannabaha, agar Anda bisa menjauhinya. Li'anna Allah hadzara minasyirki, karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat syirik. Waqala, dan Allah taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Fahadha syirku alladhi hadha khataruhu. Inilah syirik, dan itulah bahayanya, yaitu tidak diampuni oleh Allah. Wa huwa annahu yahrimu minal jannati. Demikian juga orang yang melakukan kesyirikan akan diharamkan masuk ke surga. Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan haramkan dia masuk ke surga. Surat Al-Maidah ayat 72. Wa yahrimu minal maghfirati, dan orang yang berbuat kesyirikan akan terhalangi dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diampuni dosanya. Allah Ta'ala berfirman tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, maka di antara bahaya syirik pertama adalah tidak akan diampuni dosanya. Ya. Namun ini dengan catatan kalau dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik, belum bertaubat ketika mati. Ya, ketika mati belum bertaubat dari dosa syirik, maka Allah tidak akan ampuni. Adapun kalau seseorang berbuat syirik kemudian bertobat sebelum mati, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, ya, ayat 53. Allah Taala katakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, termasuk dosa syirik. Ini kalau bertobat sebelum meninggalnya, sebelum mati. Namun kalau seseorang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik, waliyadzubillah, maka kata Allah, Allah tidak akan ampuni sama sekali. Adapun dosa-dosa yang selain syirik, dosa maksiat,
Maka Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah akan ampuni dosa-dosa yang selain syirik liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Maksudnya kata para ulama, kalau seseorang membawa dosa selain syirik, maka bisa jadi Allah ampuni begitu saja tanpa dia mampir ke neraka, langsung masuk surga. Namun terkadang seseorang yang membawa dosa maksiat, tidak membawa dosa syirik, juga terkadang mampir ke neraka dulu. Oleh karena itu Allah katakan liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Adapun kalau membawa dosa syirik, maka pasti mampir ke neraka dulu. Pasti mampir ke neraka. Kalau syiriknya syirik asghar, maka nanti akan masuk surga di akhirnya. Namun kalau syiriknya syirik akbar, maka kekal di neraka. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan. Sara sahibuhu minal khalidina finnar. Jadilah pelaku kesyirikan menjadi orang yang kekal di neraka. Itu kalau dia melakukan dosa syirik akbar dalam keadaan belum bertobat. Idzan hadza khatarun 'azimun. Kalau demikian maka ini sebuah bahaya yang sangat besar. Syirik ini bahayanya besar. Yajibu 'alaika an ta'rifahu qabla ayyi khatarin. Maka wajib Anda untuk memahaminya sebelum memahami bahaya-bahaya yang lain. Lianna syirka dhallat fihi afhamun wa uqulun. Karena dalam masalah kesyirikan ini banyak pemahaman-pemahaman dan akal-akal yang sesat. Banyak syubhat-syubhat dalam masalah kesyirikan. Banyak pendapat-pendapat manusia, opini-opini manusia, mereka mengatakan enggak apa-apa, mereka mengatakan ini bukan syirik, namun hakikatnya itu adalah kesyirikan. Lina'rifa ma huwa syirku minal kitabi was sunnati. Agar kita memahami apa itu syirik dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Allahumma hadzara min syai'in illa wa yubayyinuhu. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang sesuatu kecuali pasti Allah jelaskan. Wa ma amara bi syai'in illa wa yubayyinuhu lin-nasi. Dan Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali Allah jelaskan kepada manusia. Jadi Allah tidak sekadar perintahkan atau melarang, namun Allah juga memberikan penjelasan. Ini merupakan bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fahuwa la yuhrima syirka, atau la yuhrima syirka, betul? Wa yatrukahu mujmalan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak la yuharrima asyirka, Allah tidak mengharamkan kesyirikan. Wa yatrukahu mujmalan, dan Allah tidak membiarkan perkara kesyirikan ini dalam keadaan mujmal, dalam keadaan global saja, dalam keadaan umum tanpa penjelasan. Allah tidak sekadar larang jangan berbuat syirik, kemudian Allah tidak jelaskan. Tidak demikian. Bal bayyanahu fil Qur'anil 'azim. Bahkan Allah jelaskan masalah kesyirikan dalam Al-Qur'an. Wa bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnati. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam As-Sunnah. Bayanan syafian, dengan penjelasan yang mencukupi. Fa idza aradna an na'rifa ma huwa syirku. Maka kalau kita ingin mengetahui apa itu kesyirikan, narji'u ilal kitabi was sunnati, maka wajib bagi kita untuk merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hatta na'rifa syirka, sampai kita memahami apa itu syirik. Wala narji'a ila qawli fulan, dan bukan malah kita merujuk kepada perkataan si fulan dan si fulan. Namun rujukan kita adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Wa hadza sayati, dan penjelasan masalah syirik ini akan segera dijelaskan dalam kitab ini. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.